Assalamualaikum, halo teman-teman, apa kabar kalian semua? Semoga baik-baik saja ya. Kali ini kita akan membahas film Kingdom Season 2 episode 3. Tanpa basa-basi, langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. 이 풀이 내 죽은 자를 대상. Di awal video, kita diperlihatkan peristiwa 3 tahun sebelumnya. Menteri Cho menunjukkan tanaman pembangkit kepada Tuan Acheon. Dia menjelaskan bahwa tanaman pembangkit tersebut dapat membangkitkan orang mati menjadi monster yang haus akan darah dan daging manusia. 그래서요. Tuan Acheon lalu menanyakan apa maksud Menteri Cho menunjukkan tanaman pembangkit tersebut kepadanya. Ternyata Menteri Cho berencana menggunakan tanaman pembangkit tersebut untuk melawan prajurit Jepang, karena memang pada saat itu mereka sedang perang menghadapi Jepang. 죽음 왜군과 아니요. Namun, Menteri Cho tidak bisa menggunakan tanaman pembangkit tersebut untuk para prajurit yang sudah gugur, karena mayat yang sudah membusuk tidak bisa dibangkitkan menggunakan tanaman pembangkit. Menteri Cho berencana membunuh para penduduk desa sekitar, yang tak lain tempat tinggal Yongsin dan keluarganya, kemudian membangkitkan mereka dan digunakan untuk melawan prajurit Jepang. 살 길이 열릴 것을 믿을 가도 쓸모없는 자들입니다. Tuan Acheon awalnya menolak dengan rencana Menteri Cho. Dia merasa selama ini berjuang hanya untuk melindungi rakyat, tapi kenapa kali ini dia harus membunuh rakyat? 우리 손으로 죽이자고요. 그럴 수 없으면 되살리다니. Saat Tuan Acheon ingin pergi, Menteri Cho berusaha meyakinkan Tuan Acheon bahwa yang dia lakukan untuk melindungi negara dan keluarga kerajaan. Tentara Jepang akan segera mengepung mereka, sedangkan prajurit yang mereka miliki hanya tersisa 500 orang. Menteri Cho menganggap itu hanya pengorbanan kecil untuk menyelamatkan negeri dan tidak akan ada orang yang tahu jika mereka merahasiakannya. 대감건 우리 둘만 눈 감으면 되는 일. Menteri Cho akhirnya benar-benar menjalankan rencananya, membunuh orang-orang di desa sekitar lalu membangkitkan mereka menjadi monster untuk melawan tentara Jepang. 그리고 Di episode sebelumnya, Tuan Acheon berpesan pada putra mahkota setelah dia meninggal untuk membangkitkannya kembali menjadi monster. Setelah dibangkitkan kembali, kemudian Tuan Acheon menggigit Menteri Cho yang ingin membawa putra mahkota ke Hangyang. Setelah Tuan Acheon menggigit Menteri Cho dengan disaksikan oleh para tentara kerajaan, putra mahkota kemudian memenggal kepala Tuan Acheon yang telah menjadi monster. Para tentara kerajaan heran, Tuan Acheon yang sudah meninggal bisa hidup kembali menjadi monster. Lalu putra mahkota menjelaskan kepada para tentara kerajaan bahwa Tuan Acheon yang sudah meninggal dia bangkitkan kembali menjadi monster menggunakan tanaman pembangkit, sama seperti yang Menteri Cho lakukan kepada sang raja yang sudah meninggal. Kemudian Menteri Cho bangkitkan lagi sang raja menjadi monster yang haus akan darah manusia. 보고 들은 건 모두 스승님이셨던 이 생사초라는 불... Ternyata itulah alasan Tuan Acheon minta dibangkitkan, agar para tentara kerajaan percaya bahwa sebenarnya sang raja sudah meninggal dan Menteri Cho yang membangkitkan raja menjadi monster, sehingga pangeran harus memenggal kepala raja yang sudah menjadi monster, karena hanya dengan begitulah dapat membunuh para monster tersebut. 엄마의 병상일지다. 스승님께서 Putra mahkota lalu meyakinkan para tentara kerajaan bahwa yang ia inginkan bukanlah tahta, tapi menghukum Menteri Cho beserta pendukungnya yang telah menggerogoti negara dan menekan rakyat jelata dengan mengambil makanan mereka dan membiarkan mereka kelaparan, serta yang menciptakan wabah mengerikan tersebut terjadi. 이 끔찍한 역
Setelah tahu akan kebenaran tersebut, tentara kerajaan yang awalnya menuruti perintah Menteri Jo kini berbalik mendukung putra mahkota. 택을 해야만 할 때이다. 나를 따르겠는가? Orang-orang di benteng Sangju masih bertahan, sementara putra mahkota memerintahkan pasukan untuk mengirim pasokan makanan ke sana dengan melewati kanal yang dia lewati saat keluar dari benteng Sangju. Sementara Sio Bongpal menanyakan keadaan pamannya Menteri Jo kepada Sobi. Apa benar Menteri Jo tidak akan menjadi monster? Menurut Sobi, tidak semua orang yang digigit mayat hidup menjadi monster, karena dulu anak tabib Le yang digigit raja tidak berubah menjadi monster. Namun dia sakit berkepanjangan kemudian meninggal. 다만 병증이 변한 것은 병증이 전염. Seo Bongpal memohon kepada Sobi agar mau menyelamatkan Menteri Jo. Sobi mengatakan dia dulu menyesal karena membiarkan anak tabib Le meninggal tanpa berusaha mengobatinya. Kali ini dia tidak akan membiarkan Menteri Jo meninggal. 알아내면 분명 Dia akan berusaha mengobati Menteri Jo, karena dengan menyelamatkan Menteri Jo, dia akan tahu sifat dan penyebab kenapa tanaman tersebut dapat menjadikan orang mati menjadi monster, sehingga dia dapat mengobati orang-orang yang tertular wabah tersebut. 몸을 따뜻하게 할 수. 그래. Karena badan Menteri Jo sangat dingin, kemudian Sobi ingin pergi mencari tanaman obat. Kemudian Seo Bongpal memberikan bahan obat yang biasa diminta ratu. Bahan obat tersebut adalah obat yang biasa digunakan untuk mengobati orang yang baru saja keguguran. Sobi kemudian bertanya apakah obat tersebut diminum sang ratu. 그런데 Sobi curiga jika ratu mengkonsumsi obat tersebut, artinya ratu tidak dalam kondisi hamil, karena efek obat tersebut terlalu kuat sehingga ibu hamil tidak boleh mengkonsumsi obat tersebut. Kemudian Moyong, pengawal pribadi putra mahkota, datang membawa pergi Menteri Jo bersama Sobi serta Sio Bongpal. Ternyata Moyonglah yang selama ini mengkhianati putra mahkota. Dia diancam, istrinya yang sedang hamil disandra di kediaman keluarga ratu. Jika dia ingin istrinya aman, maka dia harus menuruti perintah Menteri Jo. 세자가 어딜 가서 눈치 구하거라. Putra mahkota akhirnya tahu jika Mongyunglah yang mengkhianatinya dan membawa pergi Menteri Jo. Kemudian putra mahkota mengejar Mongyung yang pergi bersama Menteri Jo, karena jika Menteri Jo sampai ke Hangyang dengan keadaan seperti itu, maka pasukan akan terpecah dan hal tersebut tidak baik untuk kerajaan. Di Hangyang, para penyidik kerajaan sedang menginterogasi pelayan ratu tentang kasus pembunuhan beberapa ibu dan bayi yang baru saja dilahirkan. Tiba-tiba seorang prajurit melaporkan bahwa tandu yang dipinjam keluarga ratu berjumlah 6 tandu, namun hanya 3 tandu yang kembali. Karena sangat mencurigakan, kemudian para penyidik bergegas ke tempat ratu untuk memeriksa kamar budak. Benar saja ketika tandu tersebut berada di sana. Namun di kamar budak mereka tidak menemukan hal yang mencurigakan karena ratu yang licik sudah merencanakan semuanya. 비키거라. Sementara Moyong dan Sobi di tengah perjalanan memutuskan untuk beristirahat karena keadaan Menteri Jo yang semakin memburuk. Saat beristirahat, Sobi mengatakan kepada Mongyung, mereka harus menemui putra mahkota karena ada yang ingin dia katakan kepada putra mahkota. Jika beberapa bulan terakhir Ratu mencari obat yang biasa digunakan untuk mengatasi perdarahan setelah persalinan dan keguguran. 허나
Menurut Sophie, obat tersebut tidak bisa dikonsumsi ibu hamil karena reaksi obat yang terlalu kuat. Jika Ratu memang sedang hamil, tidak mungkin Ratu mengkonsumsi obat tersebut. Mongyung curiga sebenarnya obat tersebut untuk siapa, sedangkan di kediaman keluarga Ratu banyak dikumpulkan ibu hamil. 대체 Lalu tiba-tiba Moyung diserang para prajurit yang diperintahkan Menteri Jo. Moyung yang terluka parah menyuruh Sophie untuk pergi bersama Menteri Jo, mengobati Menteri Jo dan mempelajari penyakit wabah tersebut agar dapat menghentikan penyebaran wabah tersebut. Sementara istri Moyung yang berada di istana ratu sedang berjuang untuk melahirkan, dan ternyata bayi yang dia lahirkan berjenis kelamin laki-laki. Sang ratu pun tersenyum, akhirnya dia mendapatkan bayi laki-laki yang dia inginkan. Moyung yang sedang terluka parah terus berjalan, kemudian bertemu putra mahkota. Setelah meminta maaf kepada putra mahkota, dan akhirnya Moyung pun meninggal. 제가 아주 죄송합니다. Untuk Kingdom Season 2 episode 3 sampai di sini dulu ya. Jangan lupa tonton episode selanjutnya agar channel ini dapat terus berkembang. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video-video berikutnya. Terima kasih.